Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Aspek Hukum, Ekonomi, dan Bisnis. Jadi, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum perjanjian. Harapan dari Bu Asa, slide ini bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih lanjut. Nah, untuk pembelajaran yang lebih dalam, teman-teman bisa membaca buku referensi masing-masing ataupun referensi lain yang ada di internet atau apapun yang ada di sekitar teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, hukum perjanjian itu kalau teman-teman biasa dengar itu juga biasa disebut dengan hukum perikatan. Nah, hukum perjanjian ini sepertinya sudah banyak terjadi di sekitar kita. Mungkin saja teman-teman hanya kurang paham tentang konsepnya seperti apa. Nah, mungkin ada yang sudah tahu tentang hukum perjanjian atau hukum perikatan itu seperti apa? Hukum perikatan, nah di sini adalah perjanjian hubungan hukum ya maksudnya antara dua orang atau lebih berdasarkan pihak yang satu bisa menuntut, yang dituntut itu bisa barang, uang, ataupun yang lain dari pihak lain, dari pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain. Nah, dua orang itu bisa saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, peristiwa perjanjian, nah itu timbul dari suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Jadi, sumber dari perikatan itu adalah perjanjian itu tadi. Hukum perikatan. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum perikatan. Sumber-sumbernya menurut pasal 1233 KUH Perdata. Yang pertama adalah perjanjian. Yang kedua adalah undang-undang. Nah, di mana perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian itu adalah sesuatu yang konkret, yang bersumber dari suatu peristiwa, kayak gitu. Jadi perikatan itu lahir dari perjanjian yang memang dikehendaki oleh dua belah pihak. Contohnya nih, pihak dalam perikatan biasanya ada kreditur, ada debitur gitu, atau penjual ataupun pembeli yang biasanya misalnya kita beli rumah, beli tanah, kayak gitu. Kemudian gimana sih syarat sahnya suatu kontrak? Ada dua di sini, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, yang pertama bisa teman-teman baca di syarat subjektif itu adanya kata sepakat di antara para pihak. Nah, bila kata sepakat itu tidak terpenuhi, berarti salah satu pihaknya itu berhak untuk meminta perjanjiannya dibatalkan. Nah, sedangkan untuk di syarat objektif, yang pertama kan ada suatu hal tertentu. Jadi, bila hal tertentu itu tidak terpenuhi, berarti kontraknya juga bisa batal. Tadi syarat yang kedua adalah adanya kecakapan tertentu. Di sini ada kriteria kecakapan tertentu ataupun misalnya usia tertentu ya. Bagaimana dia bisa melakukan perjanjian. Bisa teman-teman baca di sini. Nanti slide-nya juga bisa di-download di si Pejar masing-masing. Kemudian untuk syarat objektif tadi ada hal tertentu, maksudnya di sini adalah objek yang diperjanjikan tuh harus disebutkan dan dituliskan secara jelas. Misalnya ada perjanjian untuk membeli tanah, harus jelas apa sih di situ yang diperjualbelikan, tanah misalnya gitu, atau rumah. Kemudian adanya suatu sebab yang halal, maksudnya itu yang benar-benar sah ya, yaitu perbuatan hukum yang mengikat para pihak itu nanti harus tercantum dengan jelas di berkas kontrak perjanjiannya. Kemudian juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum. Intinya dalam perjanjian tersebut tidak boleh merugikan kedua belah pihak maupun pihak lain yang tidak berkepentingan di dalam surat perjanjian. Contohnya, misal kalian jual beli rumah dan tanah.
ternyata di situ pembangunannya itu juga merugikan orang-orang yang ada di sekitar, itu juga nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar semua pihak itu tidak ada yang dirugikan. Kemudian apa saja asas-asasnya? Ini ada 3 untuk asas-asasnya, bisa teman-teman baca. Ini keterangannya lumayan banyak, nanti dibaca sendiri ya. Nah, dalam perjanjian kontrak itu biasanya tuh ada masalah-masalah. Masalah apa saja sih yang biasanya ada dalam perjanjian kontrak? Ini sebenarnya banyak sekali, cuma saya tulis 4 aja, nanti teman-teman bisa melengkapi sendiri. Biasanya pembuatannya itu harus dimulai dengan proses komunikasi dan negosiasi. Dan yang kedua, harus dibuat secara detail, komprehensif. Kalau nggak detail, nanti salah satu pihaknya ada yang curang, kayak gitu. Kemudian, sebaiknya mencantumkan alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa. Kayak gitu. Misal, kalau ada jual beli rumah, bila rumahnya itu tidak diserah terimakan dalam waktu tertentu, maka di situ harus tertulis kira-kira nanti apa alternatif penyelesaiannya, gitu. Itu harus tertulis di kontraknya seperti apa. Kemudian format yang digunakan memang harus disetujui para kedua belah pihak. Nah, ini biasanya dalam kontrak itu apa aja sih isi atau babnya, tapi ini nggak baku ya teman-teman, bisa lebih lengkap lagi biasanya. Itu ada judul, ada kepala kop suratnya atau kop kontraknya atau komparasinya, sebab, syarat, penutup, dan juga tanda tangan. Oke, good luck. Untuk materi yang lain atau submateri yang lain bisa teman-teman pelajari sendiri. Sampai jumpa di submateri yang selanjutnya. Assalamualaikum.